Siap, anak-anak semuanya. Siap, Pak. Itu posisi suka banget. Tidak, Pak. Iya, betul gitu. Oke. Hadirin saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi saya di sini nggantiin guru kalian yang sebelumnya, yaitu Pak Pano. Wah, Ya. Jadi gini sebenarnya. Gimana tuh, Pak? Di ruang guru ada berita-berita. Kalau Pak Pano tuh aja nih cerita lah. Orang nggak boleh juga ngomongin dulu. Gosip ya Pak ya? Iya, nggak boleh. Spot saya yang sebelah pas Pak Bandung aja. Kamu fitnah guru. Ketua kelasnya siapa di sini? Tenggo, Pak. Tenggo Pak. Tenggo. Tenggo kayak gitu. Yang mau masuk siapa hari ini Tenggo? Apa? Yang nggak masuk? Fajar. Sama? Balkis. Kenapa itu berdua? Sama Bilkis, Pak. Kenapa Bilkis? Balkis sama Bilkis kembar, Pak. Bilkis kenapa? Nggak masuk. Sakit, Balkisnya sakit. Bilkisnya? Bilkisnya ikutan sakit jadinya. Oh, FOMO dia FOMO. Kembar Pak. Oh gitu. Ya. Oke. Ya. Terus Fajar, Pak. Fajar kenapa? Emang ada yang Fajar di sini? Fajar ke Jogja, Pak. Oke. Jadi ketua kelasnya siapin dulu dong berdua. Bersiap. Siap. Baiklah, sebelum memulai pelajaran alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enak juga di sini, aslinya juga. SPP mahal di sini. Mahal banget. Aduh, kasihan orang tua. Oke, karena SPP mahal, jadi kita bisa belajar lagi. Ada yang tahu hari ini belajar apa? Belum, Pak. Belajar, Pak. Kagak ada yang tahu. Jadi kalian sebenarnya baca kirim oleh Devano gak sih? Devano, Farhan, sorry. Dikirimin materi oleh Pak Pano yang kemarin. Iya. Bapak Pak siapa? Saya, perkenalan dulu. Nama saya Pak Rido. Sebenarnya sih kita kan nggak beda jauh ya. Sebenarnya panggil Mas Adi. Tenang. Cuman karena adanya politik jadi menghargai ya panggilan Mas. Gak mau AA aja, Pak. Hah? Nggak beda jauh kalian. Cuman emang saya kebetulan. Aja Pak. Sus. Oke, jadi langsung aja. Materi hari ini kita akan belajar Partisipasi. apa Tenggo? Partisipasi masyarakat lokal, Pak. Mantap, benar sekali. Oke. Pembahasan pada hari ini tuh ada pengertian bentuk partisipasi, faktor yang mempengaruhi, dan yang terakhir itu ada jenis partisipasi. Oke, ada yang tahu nggak apa itu partisipasi? Ikut serta, Pak. Iya, peserta. Terus? Iya. Ambil andil, Pak. Iya, benar. Iya, itu kan udah nggak boleh ngulang. Ya. Ada lagi. Pak. Ya. Jadi yang dibilang sama siapa kamu kirim? Saya Johnson, Pak. Oh, Johnson. Ada Johnson. Oh, Johnson. Oke, mantap. Jadi yang bilang Johnson itu benar, dan secara umum benar partisipasi itu keikutsertaan semua anggota atau wakil masyarakat untuk adanya pelaksanaan yang ada kegiatan masyarakat sendiri. Nah, selanjutnya ini ada gambar. Ini ada gambar 1, 2, 3. Ada yang bisa jelasin nomor 1? Ini siapa yang nunjukin itu? Si Jensen itu sebenarnya kayak gitu soalnya. Oke, enggak? Boleh gitu. Ya jadi Mas Pak, ini saya mau jawab. Jadi yang ini gambar 1 adalah partisipasi masyarakat dalam upaya melestarikan tradisi adalah elemen penting untuk memastikan bahwa warisan budaya dapat terus hidup dan berkembang di tengah perubahan zaman, Pak.
Keterlibatan masyarakat ini mencakup berbagai kegiatan yang inspiratif yang bertujuan untuk menjaga dan mengembangkan dan mewarisi tradisi kepada generasi berikutnya, Pak. Nah, soalnya di sini juga pelestarian kelinci. Oke, gambar yang kedua. Saya Pak. Oke, kamu siapa namanya? Perkenalan dulu dong, kan saya nggak tahu. Oh ya, nama saya Alia Fatma Hadi, Pak. Oke, silakan ada. Saya mau gambar 2 itu tentang partisipasi masyarakat dalam hal pembangunan, Pak. Jadi itu adalah aspek penting yang memastikan bahwa proses pembangunan mencerminkan kebutuhan, aspirasi, dan potensi masyarakat lokal. Dengan partisipasi yang aktif dan bermakna, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga aktor utama yang mengarahkan dan mengawal proses pembangunan, Pak. Ada juga ya? Iya. Oke, bagus. Yang terakhir ada gambar ketiga. Siapa ya? Nah itu dari guru kita tuh, guru kita mengawal. Saya, Kamu Pak. iya. Ya, nama saya Angel, Pak. Jadi yang gambar 3 Ada ini, juga. yang gambar 3 ini partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan merupakan faktor kunci dalam upaya menjaga dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Tanpa partisipasi ini, upaya pemerintah dan organisasi non pemerintah dalam melestarikan lingkungan mungkin tidak akan mencapai hasil yang optimal. Oke, Angel. Bantu namanya. Oke. Yang selanjutnya ini ada pengertian partisipasi masyarakat. Secara umum, ada yang mau baca nggak? Wah, mau baca. Oke, kamu siapa namanya? Supra, Pak. Oke, coba silakan. Yang itu ya Pak, Secara umum, secara umum konsep dari partisipasi adalah ikut sertanya semua anggota atau wakil-wakil masyarakat untuk ikut membuat keputusan dalam proses perencanaan dan pengelolaan serta bagaimana melaksanakan dan mengevaluasi hasil pelaksanaannya. oke. Jadi itu yang secara umum. Jadi ada lagi yang pertama yaitu Bagian Erikson menyatakan bahwa partisipasi itu terdiri dari 2 sisi, yaitu sisi internal dan sisi eksternal. Ada yang tahu nggak sisi internal itu menurut dia apa dan eksternal itu menurut dia apa? Diem aja. Supra, Aja. Pak. Oke. Jadi Supro tahu Supro? Enggak Pak, saya belum baca Pak. Tahu baca. Tahu baca dong. Dia kan kacang, Pak. Oh, ya. Jadi internal dan internal menurut Eugen Erikson itu berarti menimbulkan rasa suka dulu. Kalau misal kalian ingin ikut berpartisipasi dalam suatu kegiatan kan pertama dari dalam diri itu harus suka. Kalau misalnya nggak suka, gimana caranya melanjutkan kegiatan itu? Iya. Harus suka ya, Pak. Harus suka. Kalau misalnya nggak suka, berat aja kita. Yang selanjutnya itu ada eksternal, yaitu melibatkan diri. Ketika kita sudah suka terhadap kegiatan atau suatu hal, maka kita kan harus juga ikut melibatkan diri dalam suatu adanya kegiatan itu. Intinya suka dulu ya Pak. Iya, suka dulu yang pertama, paling penting itu. Apa? Kamu gitu. Oke, selanjutnya ini ada bentuk partisipasi. Menurut Erikson lagi diikuti oleh Yulianti pada tahun 2012, bentuk partisipasi komunitas dalam pembangunan itu terdiri ada 3 tahap. Yang pertama itu partisipasi berdasarkan perencanaan, jadi planning stage, yang dimana masyarakat ikut berpartisipasi atau berperan dalam memberikan usulan, saran, dan kritik dalam pertemuan yang diadakan. Nah, pada poin yang ini, misalnya di sini ada ikut Karang Taruna nggak? Ikut Karang Taruna atau perkumpulan gitu? Saya Pak. Robi, Pak, Robi. Ya, Robi. Iya, Pak. Robi. Kamu Karang Taruna jadi apa? Jadi Jadi dia. Jadi dia. jadi ini sekretaris Pak. Sekretaris. Nah, Iya, Pak. biasanya kalau misalnya di kegiatan pasti kan ada tahap perencanaan. Iya. Nah, kalau misalnya ingin ada kegiatan, itu kan kayak diskusi gitu ya. Ah, Di kamu ada diskusi apa langsung tembak aja langsung aksara? ada dong. Iya, bagus. Berarti kamu menerapkan bentuk partisipasi. Yang kedua itu ada partisipasi pada tahap pelaksanaan. Masyarakat terlibat dalam pelaksanaan proyek. Nah, pada poin yang kedua, ini juga sangat penting karena ketika pada tahap pelaksanaan itu nggak ada orang atau masyarakat yang terlibat, itu kan jadinya kosong ya. Jadi kayak bukan acara sebenarnya. Iya, sebenarnya nggak ada acara sih kalau misalnya nggak ada orang. Jadi ini tuh partisipasi yang penting juga. Oke, ya, selanjutnya ini ada partisipasi pada tahap pemanfaatan. Keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan sebuah proyek yang telah selesai dikerjakan. Nah, pada poin itu bisa juga termasuk evaluasi. Robi, kamu kalau misalnya apa tadi? Karang Taruna itu suka ada evaluasi. Ada setelah kegiatan Pak biasanya. Kegiatan. Iya. Evaluasinya biasanya apa? Biasanya tentang kegiatan awal itu kayak gimana, terus kayak kesalahan-kesalahan gitu. Terus diperbaiki Pak. Biasanya evaluasi itu harusnya dia mengharapkan jadi yang lebih baik lagi. Iya benar Pak. Yang
selanjutnya nih, ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Menurut Oleh Sulaiman, ada beberapa faktor atau unsur yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kepercayaan diri suatu masyarakat. Kenapa ini menurut pertama? Ada yang bisa jawab nggak? Gimana? Jawab. Oke, karena nggak ada yang jawab, saya jawab. Kenapa percaya diri nomor satu faktor yang mempengaruhi? Karena pede pertama. Saya juga berdiri di sini kan sebenarnya nggak pede, cuman dipedein aja. Itu jadi faktor yang mempengaruhi itu ya. Terus yang kedua, solidaritas dan integrasi sosial masyarakat. Solid berarti percaya diri terhadap orang lain. Di sini ada yang nggak solid nggak sama temennya? Kayak misalnya Johnson Pak, Johnson. Johnson tahu dia. Nggak solid. Jason Pak. Johnson tahu Johnson. Kemarin Sukro beli Markis Pak. Ini Pak, nggak dibagi Pak. Emang itu nggak boleh tuh orang gitu sebenarnya itu. Ini harus dievaluasi jadi ini. Tengok Pak, kita kan lagi nongkrong ya. Masa tiba-tiba dia pergi Pak sama ceweknya. Ya, Jadi tinggalin. Jangan diajak lagi berarti orang kayak gitu. Iya, mana nggak baik banget lagi. Iya udah, stop. Kami lebih parah si Johnson Pak. Orang ini Pak. Berisik banget. Udah. Oke, yang selanjutnya ada tanggung jawab sosial dan kehidupan masyarakat. Pada poin ketiga ini, tanggung jawab itu sangat penting loh. Karena kalau misalnya ada kegiatan dan kita diberi amanah, itu kan kita harus tanggung jawab ya. Kalau misalnya nggak tanggung jawab berarti apa? Nggak amanah Pak. Lalai juga. Oke, yang selanjutnya ada musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan. Nah, pada poin yang ini tuh nggak kalah sebenarnya penting banget sih karena dalam pada tahap perencanaan kan pasti ada musyawarah ya. Ya Pak. Diskusi. Nah, pasti ada kayak kumpul-kumpulin saran mana yang terbaik dan kumpulin Ya, capai mufakat, Pak. Iya, capai mufakat. Gitu. Yang selanjutnya ada kemauan dan kemampuan mengubah serta memperbaiki keadaan dan membangun atas kekuatan sendiri. Nah, pada pun ini juga itu penting banget sih. Kan Bi, kalau misalnya kita ingin apa namanya? Ingin ikut berpartisipasi kan pertama harus mau ya. Dan kalau misalnya mau nggak mampu berarti apa? Nggak mumpuni Pak. Iya, itu nggak mampu nih. Nah, kalau misalnya nggak mau tapi mampu, Berarti nggak ada niat Pak. nah itu niat nggak ada niat. Kalau di belajar apa ya? Ini ada nggak niat belajar? Iya Pak, iya Pak, Ini iya. saya lihat, kamu Jason. Dia nggak boleh ya, kasihan memang. Oke, yang terakhir di poin ini nih ada kepentingan umum murni. Nah, kepentingan ini tuh karena kepentingan umum murni ini karena untuk partisipasi untuk kegiatan masyarakat harus dilandasi dengan kepentingan umum aja, nggak boleh atas kepentingan pribadi. Kayak misalnya sambutan-sambutan para kepentingan politik itu nggak boleh. Cuma situasional aja. Kalau seperti itu. Oke. Dan selanjutnya ini ada bentuk dan jenis partisipasi. Beberapa bentuk partisipasi masyarakat terhadap pemberdayaan komunitas masyarakat sebagai berikut menurut Hami Joyo tahun 2007. Yang pertama itu ada partisipasi uang. Di tempat kalian suka ada pemungutan uang nggak? Ada Pak. Untuk Bukan pungli sebenarnya, untuk jadi- buka puasa Pak. Jadi setiap warga daerah situ dimintain uang Pak buat orang yang buka puasa di masjid Pak. Kan Ya, partisipasi dari warga-warga sekitar Pak untuk buat ini Pak. Ya. Makanan Pak di masjid. Masa mau makan duluan Pak? Bau Iya, juga iuran kayak buat keamanan juga. Oh iya Pak. Oh iya teman. Iya, jadi Ada Pak jaga monyet Pak. Pasar lain Pak. ada. Ada mafia Netflix. Tembak burung hantu. Oke, partisipasi uang ini kan penting juga ya, karena kalau misalnya ada kegiatan kan pasti butuh uang, KPK butuh uang, Sajen, karena ada Pak. puncak. Sajen. Sajen. Belinya pakai uang. Oke, yang selanjutnya ini ada harta benda. Partisipasi harta benda ini tuh penting. Sebenarnya semua penting di sini, cuman kalau misalnya pada partisipasi harta benda ini tuh, misalnya Proyektor Pak. iya benar. Cuman berarti nggak pakai itu. Misalnya siapa ya? Nah, kamu Tenggo. Iya Pak. Misalnya kamu punya mobil, kamu kan berarti mempunyai harta benda kan? Iya Pak. Kalau misalnya di Turlap. Burlap. Diapain Pak? Kalau misalnya di nggak boleh dijual dari orang. Dipinjemin. Iya, kalau misalnya dipinjemin itu berarti dia si Tenggo ini nggak sewa, dipinjemin. Kamu dengar saya nggak sih? Kalau misalnya dipinjemin, kalau
Tenggu ini menerapkan jenis partisipasi ini. Oke. Yang selanjutnya ini ada partisipasi tenaga. Kalau misalnya di RT atau lingkungan kalian nggak ada yang berpartisipasi uang, paling itu kan ada yang berpartisipasi tenaga ya. Ya Pak. Kenapa kamu? Saya mau kasih contoh partisipasi tenaga, Pak. Boleh. Buat Sukro. Saya nggak tahu beberapa nggak, Pak. Salah. Main ke Sukro, Pak. Mungkin partisipasi tenaga mungkin di lingkungan rumah gitu ada gotong royong misalkan mau ngecat gitu tembok biar bagus. Nah itu jadi saya nggak punya duit buat beli catnya, saya nggak punya, tapi saya aja yang ngecat gitu. Nah itu sebenarnya juga salah satu contoh penerapan dari partisipasi tenaga ya. Karena kalau misalnya kita pakai partisipasi uang paling nggak tenaga biar nggak jadi beban amat lingkungan. Pak. Saya kalau misalnya di rumah suka dijulin. Kenapa? Nih, saya kok ngacung mulu, kenapa? Jadi kayak nonjok maling itu Pak urusan. Nggak boleh dong, itu kekerasan. Oh, kekerasan. Penyimpangan sosial dia, Pak. Iya benar. Kan dia maling Pak. Udah penyimpangan bukan materi nih, kenapa? Kenapa Tenggo? Ayo Pak, lanjut Pak. Oke, selanjutnya ada partisipasi sosial. Ada yang bisa kasih contoh nggak partisipasi sosial ini apa? Coba curhat. Kasian juga kamu hari. Partisipasi sosial mungkin Pak memberikan ini Pak sumbangan kepada anak yatim. Dan itu kan uang. Oke, Saya tuh ikut itu. Jadi panitia Karang Taruna. bisa jadi karena ada relasi-relasi. Apa pengabdian masyarakat. Nah, iya benar itu contohnya jadi. Nah, karena udah kejawab jadi saya kasih tahu. Nah, yang selanjutnya ini ada partisipasi pemikiran. Kasih ide Pak. Ada yang mau kasih contoh lagi nggak? Kasih ide. Kasih ide, bisa. Memberi opsi Pak. Opsi apa? Ini tengok aneh-aneh aja nih ya. Ini pantesan Bapak nggak betah di sini. Oke, yang selanjutnya tadi kan pemikiran ngasih ide. Yang selanjutnya partisipasi keterampilan. Ini kamu udah tunjuk saya tunjuk aja kan? Kamu coba. Saya Pak. Iya. Oke Pak, jadi partisipasi keterampilan adalah bentuk partisipasi yang melibatkan pemberian bantuan skill Pak, atau juga bisa disebut keterampilan yang dimiliki untuk perkembangan suatu program Pak. Contohnya apa? Contohnya Pak. Nah, Lanjut aja, Pak. Lanjut aja, Pak. Ada, Pak. mungkin dari teman-teman yang lain Pak yang sudah mendengarkan boleh memberikan contoh Pak, karena sudah memberikan pengertian Pak. Oke, karena di pengertian yang selanjutnya aja. Oke, Pak. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Kamu siapa? Pak. Yang kurus gitu. Nah, ya. Edora Pak. Ya udah, seru juga kamu flicker juga. Kamu, iya, silakan. Oke. Jelasin dengan contoh ya. Oke, contoh partisipasi dalam proses pengambilan keputusan itu contohnya kayak musyawarah antara masyarakat desa Pak, dimana semua masyarakat desa kan pasti kan berbentuk ya Pak, terus saling bertukar opini, jadinya di situ adalah terdapat partisipasi juga, dimana semua masyarakat juga tahu pola pikir masing-masing. Iya. Nah itu termasuk partisipasi pengambilan keputusan Pak. Bener dia Pak. Ih, marah. Panas ini. FPP yang marah. Dengan maksimal mungkin. Iya betul Nah. Bapak. Karena udah selesai, sebenarnya sih saya masih pengen aja ya. Cuman apa? Saya malas ngetek Bu. Kan saya aktif Pak. Aktif. Kamu angkat tangan mulu. Kamu mau ganti saya? Oke, karena saya nggak kayak guru yang sebelumnya saya gantiin, yang ngasih tugas. Saya nggak bakal ngasih tugas. Saya coba. Makasih Pak. Karena saya pernah jadi murid. Gak enak juga kalau sudah ada tugas di sekolah juga. Bukan gitu Pak, itu kan Hah? Berarti kita kasih tugas ke Bapak. Pak. Kamu pikir aja sendiri. Sopan ngomong begitu. Saya mau ada tugas Pak, karena biar mengulik kembali materi Bapak tadi, biar kita selalu teringat dan terpatah dalam memori pikiran kita Pak. Udah, ini pada mau ngasih tugas apa enggak? Tugas Pak, SPP mahal nggak ada tugas percuma Pak. Ini biar kalian pulang tidak dibebankan oleh tugas sekolah. Kalian pulang main, bergaul. Jangan kalian. Kamu nggak pernah bergaul ya? Tapi sebenarnya Bapak memberikan tugas di sini. Hah? Memberikan tugas atau kuis. Nah, udah pokoknya saya nggak mau ngasih tugas karena saya kasihan sama kalian. Kamu lihat tuh, temen kamu, Pak, lemes banget, mungkin belum makan. Ini Pak, jangan sambil mandi dia Pak. Iya, robek itu. Kalau saya ngasih tugas, wah kasihan dia tuh nggak makan nanti nggak jadi tugas dulu. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Iya, sama-sama Jalan. Sekian aja kali ya. Semoga saya bisa ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, nggak ada guru yang gantiin karena
isi di pembayarannya lumayan. Sekian kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.